Ya, Bapak Ibu, untuk karena waktu yang diberikannya sedikit, mungkin langsung aja untuk materi ke Pak Erwin, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Erwin Budi Setiawan selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi akan menyampaikan materi terkait pengisian capaian output 2020. Jadi sebagaimana kita ketahui, kita sudah melaksanakan penganggaran berbasis kinerja ya Bapak Ibu. Jadi dalam penganggaran berbasis kinerja ini penekanannya adalah pada output dan outcome. Jadi jika pada tahun-tahun sebelumnya penekanannya pada penyerapan dan sisi anggaran, tapi sejak tahun 2019 kemarin kita coba untuk menyampaikan capaian output dan realisasi kita bandingkan intinya. Jadi Bapak Ibu, tujuan daripada sosialisasi acara kali ini adalah itu memberikan pemahaman ya terkait pengawalan data capaian output di tingkat KPPS dan kanwil Ditjen Pemeliharaan dalam rangka pengisian capaian output untuk mendukung penyusunan laporan keuangan. Jadi acara ini juga sekaligus pemberitahuan kepada seluruh satker di lingkup wilayah kerja Kabupaten Jakarta 1 bahwa kita sudah akan memasuki masa rekonsiliasi data laporan keuangan untuk tahun 2020. Jadi rencana kalau memang nanti surat edarannya sudah turun dari Direktorat APK, kita akan melaksanakan rekonsiliasi 2020 pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Jadi ini untuk data-data realisasi laporan keuangan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Jadi untuk data realisasi bulan Januari sampai dengan Mei ini akan kita tambahkan juga dengan capaian outputnya, sehingga diharapkan nanti laporan keuangan yang kita sajikan di 2020 ini dapat maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian apa pengaruh daripada capaian output? Jadi nanti kalau sebelumnya nilai capaian output itu tidak termasuk sebagai alat ukur indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IPA, karena sebagaimana kita ketahui IPA hanya 12. Nah, nanti di tahun anggaran 20 ini capaian output akan dimasukkan sebagai IPA ke-13. IPA ke-13. Jadi di sini untuk IPA ke-13 nanti kita ada capaian output yaitu termasuk realisasi anggarannya dan progres capaian output per bulannya akan terpantau di aplikasi Aircon-Elder. Next. Jadi nanti di slide ini akan terdiri dari sekitar 7 subbab, yaitu yang pertama mengenai pendahuluan, kemudian daftar istilah, bagaimana proses bisnisnya, kemudian periode pengisian dan konfirmasi data, proses pengisian data capaian output, monitoring dan konfirmasi data capaian output dari sisi KPPN, dan langkah antisipasinya. Nah, latar belakangnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dalam salah satu pidato kenegaraan, Bapak Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa setiap rupiah dari APBN yang keluar dari APBN itu harus memiliki manfaat ekonomi, kemudian memberikan manfaat untuk rakyat, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dari pernyataan ini dapat kita tangkap bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan di sini harus memberikan dampak
atau impact kepada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, apabila kita sebelumnya hanya berfokus kepada dampak realisasi anggarannya, nah sekarang kita harus fokus kepada outputnya juga menjadi perhatian kita. Jadi sesuai antara realisasi anggaran yang keluar dengan realisasi. Oh ya, kita cek dulu ya Bapak Ibu. Ternyata ada yang belum jelas ini. Suara kedengaran tidak Bapak Ibu? Suara kami. Kedengaran Pak. Ya. Kedengaran. Putus-putus Pak. Mic-nya dekatkan Pak. Baik, saya bantu. Kalau begini gimana? Ya. Ya, bagus Pak suaranya Pak. Baik. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya. Baik. Kita lanjut Pak ya, Bapak Ibu. Jadi kembali kami ulangi lagi bahwa realisasi anggaran di sini harus berbanding lurus dengan output yang dikeluarkan. Oleh karena itu, sejak kita sudah dimulai dari pelaksanaan tahun 2019, bahwa capaian output harus ditampilkan sebagai bagian dari laporan keuangan. Mungkin di 2019 sudah pernah kita coba, tapi hasilnya belum optimal waktu itu. Karena pelaksanaannya dimulai di bulan Oktober, kalau tidak salah. Nah, oleh karena itu di tahun 2020 ini kita mulai di awal tahun anggaran dengan harapan realisasi anggaran dan capaian output dapat kita potret secara komprehensif, sehingga capaiannya pun dapat kita pantau per bulannya. Next. Di sini, jadi nanti kita coba ini aja ya. Ini barangkali mungkin kita skip aja karena kita ini aja fokus ke IPA aja. Jadi nanti capaian output ini nanti pengaruhnya di IPA ya Bapak Ibu ya. Jadi IPA indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Di sini kembali capaian output ini mengikuti aturan dalam per 4 PT 2020 dan menindaklanjuti dari instruksi Menteri Keuangan dalam S837 MK05 2019 bahwa pelaksanaan monitoring dan konfirmasi data capaian output strategis ini akan menjadi bagian dari evaluasi laporan keuangan pemerintah RI. Menindaklanjuti dari instruksi Bapak Presiden bahwa APBN harus fokus, tepat sasaran, terdeliver. Jadi maksudnya mempunyai impact dan tidak hanya sekedar tersalur. Jadi harus APBN yang kita jalankan, yang diamanahkan kepada Bapak Ibu semua, di sini harus lebih berkualitas dibanding APBN sebelumnya. Next. Ini mungkin aja ya kita skip aja. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah paham semua. Jadi tujuannya adalah APBN ini adalah agar outputnya dapat efisien dan efektif. Jadi oleh karena itu kita sudah melaksanakan anggaran berbasis kerja. Next. Nah ini istilah-istilah ini harus kita pahami semua. Jadi mungkin kalau di yang 2019 ini tidak terlalu detail ya. Di 2020 ini kita ada beberapa istilah baru yang perlu kami jelaskan. Yang pertama itu terkait output strategis.
yaitu output yang dikelola oleh Satker atau KM yang merupakan bagian dari pencapaian sasaran strategis pemerintah sesuai RKP, Rencana Kerja Pemerintah, dan dipantau perkembangannya secara berkelanjutan oleh Menteri Keuangan selaku guru. Jadi output strategis ini adalah yang tercantum dalam RKP. Jadi tidak semua Satker di sini memiliki output strategis. Batas toleransi untuk output strategis ini selisih antara PCO dengan PPA. PCO ini adalah progress capai output dengan persentase penyerapan anggaran. Ini maksimal yang diizinkan hanya sebesar 5%. Ini untuk capai outputnya. Kemudian kalau non-output strategis, yaitu output yang dikelola oleh Satker KM yang tidak termasuk kategori output strategis. Barangkali di SAS itu sudah dibedakan ya Bapak Ibu, mana yang output strategis, mana yang non-output strategis. Mungkin dari keuangan, nanti mungkin akan diberikan penjelasan tambahan oleh Pak Samsudin. Jadi kalau untuk output strategis itu 5%, untuk non-output strategis batas toleransi atau selisih gap antara PPA dengan PCO maksimal adalah 20%. Kemudian kita ada istilah RVK. RVK adalah realisasi volume keuangan, yaitu capaian keuangan atau output, real output berupa jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Satker atas penggunaan anggarannya. Jadi barangkali untuk setiap output di sini mempunyai karakteristik yang beda-beda. Misalnya Bapak Ibu yang berkecimpung di bidang konstruksi, bisa jadi RVK-nya tergantung dari progres pelaksanaan konstruksi di lapangan. Tapi yang berkecimpung di bidang peraturan, barangkali 1 tahun hanya menghasilkan 1 laporan atau 1 perundangan. Makanya di sini nanti akan kami jelaskan bagaimana nanti cara menghitung RVK ini. Kemudian progres capai output adalah persentase yang menunjukkan tingkat penyelesaian dari berbagai tahapan atau aktivitas yang dilakukan Satker dalam mencapai suatu output. Jadi nanti Bapak Ibu di samping menghitung RVK, Bapak Ibu juga harus menghitung progres capai output. Jadi nanti per bulannya di sini akan menyesuaikan berapa output yang telah dicapai. Itu pun nanti akan berbeda-beda antara Satker yang menghasilkan menanam dan Satker yang menghasilkan output berupa suatu angka. Nah, itu nanti kita jelaskan bagaimana cara menghitung PCO. Karena nanti PCO dan RVK akan menentukan bobot dari output yang telah dicapai, nanti akan diperbandingkan dengan nilai PPA-nya atau persentase penyerapan anggaran. Di mana definisi dari persentase penyerapan anggaran sendiri adalah persentase yang menunjukkan perbandingan penyerapan pada waktu anggaran Satker. Nah, kemudian nanti antara nilai PCA dengan PPA di sini akan dihitung nanti akan menghasilkan gap. Nah, gap ini untuk output strategis toleransinya maksimal 5%. Kemudian untuk non-output strategis nilai maksimal yang diberikan adalah 20%. Gap ini adalah angka yang menunjukkan selisih antara PCO dengan PPA pada suatu waktu tertentu. Nah, nanti inilah akan menentukan bahwa suatu output di sini bisa dikonfirmasi atau dalam arti disetujui validasinya atau tidak. Nanti kita lihat lagi nilai ceknya dan keterangan di Baik, Bapak Ibu, kita langsung ya. Jadi saya tambah sedikit. Jadi target output adalah angka yang menunjukkan jumlah atau kuantitas dari output yang direncanakan untuk dicapai dalam seluruh tahun anggaran pemerintah. Jadi kalau target output mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, karena di sini kan di PA kan pasti ada target outputnya ya.
Kemudian output terkonfirmasi. Output terkonfirmasi definisinya adalah data capaian output yang dilewatkan oleh sistem atau oleh petugas berwenang sesuai dengan kriteria pengisian data yang memadai. Jadi Bapak Ibu, dua hal nanti yang harus dilakukan adalah pengisian output dan pengisian keterangan. Keterangan ini diperlukan apabila nilai gap melebihi dari ketentuan yang ditetapkan. Jadi misalnya Bapak Ibu ada output strategis, tapi gap PCA dengan PPO-nya, PCA dengan PPA-nya lebih dari 5%. Maka di sini nanti harus ada penjelasan agar output tersebut bisa dikonfirmasi oleh petugas kami dari seksi Vera maupun dari seksi MSKI. Oke, Mas. Enggak, yang selesai. Next. Oh, belum. Oke. Kemudian output tidak terkonfirmasi, yaitu data capaian output yang dinilai tidak wajar karena tidak memenuhi jumlah kriteria pengisian data yang ada. Jadi nanti kami harapkan dalam satu kali upload data, Bapak Ibu sudah langkah pengisiannya ya, karena kan di pengisian capaian output ini untuk validasinya itu hanya di periode upload pertama. Jadi karena sebagaimana kita ketahui bahwa untuk rekor itu kan terdiri dua bagian ya. Pertama, upload pertama, kemudian ada jeda 3 hari untuk konsolidasi data, dan kemudian periode upload kedua. Jadi apabila Bapak Ibu ada output yang tidak terkonfirmasi di periode upload pertama, maka di sini akan terkunci perbaikan ini tidak bisa dilakukan di periode upload kedua. Jadi kami harapkan betul-betul data yang sudah diupload sudah terkonfirmasi seluruhnya. Kemudian anomali kuantitatif, ada data capaian output yang terindikasi tidak selaras pengisiannya berdasarkan perbandingan antara komponen data yang bersifat kuantitatif seperti PCO, progres capaian output, RVK, realisasi volume kerja, dan progres pencapaian anggaran. Itu harus nanti kita bandingkan apakah ada anomali kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif ini adalah berupa anomali yang punya nilai. Jadi kita lihat nanti perbandingan angka-angkanya. Kemudian anomali keterangan, yaitu apabila Bapak Ibu ada gap, maka harus dijelaskan penyebab terjadi gap seperti apa. Nah, di sini terdiri dari 365 karakter yang berisi Bapak Ibu untuk menjelaskan penyebab terjadinya anomali keterangan tadi. Jadi nanti ada beberapa keterangan yang sudah kita default, jadi tinggal kita pilih apakah sesuai atau tidak. Atau jika nanti ada yang tidak sesuai kriteria di 9 yang tertentukan, Bapak Ibu bisa menambahkan keterangan lainnya. Tapi itu pun harus diberikan penjelasan, maksimal juga harus 45 karakter. Next. Jadi kalau proses bisnisnya secara garis besar ya, ini mungkin tidak ada perbedaan dengan aplikasi Erecon 2019. Jadi di SAS nanti Bapak Ibu akan mengisi capaian output yang datanya diperoleh dari masing-masing PPK. Kemudian kalau di Sakti juga demikian. Akan melakukan pengisian capaian itu dari modul komitmen. Baik dari aplikasi SAS
Nah, nanti akan di-upload ke aplikasi Cyber, diekspor ke Cyber, kemudian di-upload ke aplikasi Erekon LK. Kalau Sakti, dari Sakti dia langsung ke aplikasi Erekon LK. Jadi aplikasi Erekon LK akan dilakukan validasi dan penelitian ya Bapak Ibu untuk dinilai apakah indikator kinerja KCO, capaian output, dan capaian output akan mengikuti mekanisme dan berada Erekon. Jadi harus diperhatikan waktu berada Erekon ya. Jadi ini kita kan belum dapat jadwal yang pasti dari BPK. Mudah-mudahan dalam 1 hari ini kita bisa sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan waktunya, karena kan nanti berkaitan dengan berada cut-off capaian output ini. Jadi dari apabila sudah dilakukan upload di aplikasi LK ini, maka nanti petugas kepercayaan akan melakukan monitoring dan konfirmasi. Dari aplikasi Erekon LK, di sini apabila datanya sudah valid, maka akan diekspor ke aplikasi OSPAN untuk menghasilkan konfirmasi capaian output. Dan nanti akan tersaji sebagai nilai IPA pada aplikasi OSPAN. Jadi akan dikombinasi dengan 12 indikator kinerja yang lain. Makanya Bapak Ibu mohon perhatiannya agar bagaimana supaya nilai IPA-nya bagus, maka Bapak Ibu juga harus menyiapkan data-data apa yang dibutuhkan agar capaian output yang diupload juga valid. Di samping itu, aplikasi Erekon LK ditarik datanya ke aplikasi Smart DJA di Direktorat Jenderal Anggaran sehingga akan menghasilkan nilai EK. Nilai EK evaluasi kerja anggaran. Jadi dua instansi Bapak Ibu yang berkepentingan terhadap capaian output ini, yaitu Dirjen Perbendaharaan dari aplikasi USPAN dan Direktorat Jenderal Anggaran dari aplikasi Smart DJA. Next. Ini penjelasan lebih detailnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang pertama-tama ini kan operator PPK, SAS atau Sakti, di sini mengisi capaian output pada aplikasi SAS Sakti. Jadi mungkin Bapak Ibu PPK atau pembantu PPK di sini bisa mempunyai tas kerja ya, kami harapkan ya. Kerja untuk dengan harapan data yang sudah diunggah ke SAS ini dipastikan bahwa sudah valid ya, jadi supaya kita tidak kerja berulang. Jadi apabila capaian output sudah diisi pada aplikasi SAS, kemudian petugas Satker di sini mengunggah data capaian output pada direktori kalau memang itu Sakti. Kemudian kalau Cyber di sini dari unggahan SAS, maka di sini operator Cyber akan mengambil ADK capaian output ke aplikasi Cyber, kemudian dengan mengunggah ADK capaian output ke Erekon LK. Kombinasi dari data yang diunggah akan dikompilasi di aplikasi Erekon LK untuk dilakukan validasi capaian outputnya. Untuk selanjutnya, apabila periode Erekon dibuka, maka petugas seksi Vera kepala internal untuk KPPN tipe A2 di sini akan melakukan monitoring data capaian output pada aplikasi Erekon LK. Setelah melakukan monitoring, maka petugas Vera pada seksi pada KPPN akan melakukan analisis data capaian output yang tidak terkonfirmasi. Selanjutnya, proses dilanjutkan di seksi MSKI Bapak Ibu. Jadi kalau pada sebelumnya, pada tahun 2019 tidak ada keterlibatan MSKI di sini di 2020 ada keterlibatan seksi MSKI dalam melakukan monitoring data capaian output pada aplikasi Erekon LK. Jadi nanti Bapak Ibu juga akan terkait dengan customer service kami ya.
Karena di sini sesi MSKM lah yang akan melakukan approval apakah data yang diupload oleh Bapak Ibu sekalian di sini bisa dikonfirmasi seluruhnya. Jika iya, maka dia data akan diupload oleh MSKI sehingga data bisa tersalur ke Ombudsman semuanya. Jadi tidak ada data yang tertinggal. Tapi jika tidak, nanti seksi MSKI lah yang akan melakukan pemberitahuan memberikan data ke Satker. Dan proses itu nanti akan berulang dari awal kembali. Jadi Bapak Ibu harus melakukan perbaikan data, kemudian mengunggah data dari cyber ke RK, dan proses berulang lagi dari awal. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa untuk rekod ini kan periodenya kan juga setiap 6 jam, jadi tidak bisa data yang Bapak Ibu unggah, datanya bisa langsung tersaji kalau perlu waktu untuk konsolidasi data. Oleh karena itu kami harapkan sekali upload juga data yang bisa kita tarik itu langsung benar, datanya seperti itu. Jadi apabila data sudah terkonfirmasi, maka di sini akan menghasilkan nilai IPA. Yang IPA konfirmasi capaian output dan yang dijanjikan dari aplikasi RKNK dan aplikasi Ombudsman. Itu mungkin gambaran untuk proses bisnisnya di KPPA dan di tingkat Satker. Next. Nah, ini periode pengisian dan konfirmasi. Periode pengisian dan konfirmasi data. Di sini ada secara garis besar ada 4 periode ya. Jadi kita harapkan nanti data yang Bapak Ibu unggah ke aplikasi RKNK terkait data ini bisa diselesaikan dalam periode pertama. Jadi terkait pengisian dan perbaikan data, monitoring dan konfirmasi, dan persetujuan atau penolakan data capaian output bisa diselesaikan di periode pertama. Karena apa? Karena setelah close dari pertama, Bapak Ibu tidak bisa melakukan perbaikan terkait capaian output ini. Jadi begitu periode pertama, maka otomatis sistem akan mengeluarkan nilai IPA terkait capaian output ini. Jadi tidak diizinkan untuk melakukan perbaikan di periode kedua. Oleh karena itu, perbaikan nilai apabila periode pertama sudah lewat, baru bisa dilakukan di periode berikutnya. Nah, ini tentu akan mempengaruhi nilai kualitas dari IPA Bapak Ibu semuanya. Next. Pengisian data capaian output Satker melibatkan aplikasi Saskia Sakti. Mungkin Bapak Ibu sudah paham semua. Next. Jadi hal yang perlu diperhatikan, perhitungan capaian output, cara metode secara prinsip merupakan kebijakan dan kewenangan masing-masing KL. Jadi kami menyerahkan sebelumnya kewenangan untuk menghitung capaian output berdasarkan metode yang ditentukan, metode ditentukan oleh masing-masing instansi kita. Untuk eselon 1 KL perlu membuat juknis barangkali ya tentang rencana perhitungan capaian output pada Satker mengikut penelitian dan isinya. Namun demikian di saat ini akan kami berikan semacam garis besar atau panduan agar Bapak Ibu dalam melakukan penilaian capaian output di sini dapat seragam dan sesuai dengan kebutuhan analisis kebijakan. Nah, nanti akan kami jelaskan macam-macam capaian output dan bagaimana cara menghitungnya. Kemudian prinsip perhitungannya ya, bahwa RVK atau realisasi volume kerja baru diisi apabila output tersebut memang secara utuh telah tercapai. Jadi satuan penuh. Jadi dalam RVK di sini misalnya dalam 1 tahun di sini hanya 1 layanan. Makanya di sini RVK-nya di sini ya hanya diisi di bulan capaian output tersebut tercapai. Jadi misalnya untuk laporan katakanlah 1 tahun 1
biasanya tercapai di triwulan ketiga, misalnya tidak di Desember, di Oktober misalnya 1, ya berarti RPK-nya tercantum 1 gitu. Di bulan yang bersangkutan, bisa lebih cepat ataupun maksimal Desember sudah diselesaikan. Kemudian risiko kedua, memperhatikan apakah progres yang tertentu dapat dihitung secara proporsional atau tidak berdasarkan RPK yang telah dicapai. Jadi progres awal ini barangkali bisa bertahap Bapak Ibu. Tergantung dari penyelesaian kondisi di lapangan. Nanti akan kita jelaskan bagaimana cara perhitungannya. Misalnya untuk bangun gedung, barangkali untuk 5 bulan pertama itu ada beberapa bagian yang sudah selesai. Makanya dalam progres awal juga harus dihitung. Seperti itu gambarannya. Kemudian PCO dapat diisi dengan persentase dan 2 angka di belakang koma. Jadi kalau RPK ini satuan penuh, PCO bisa persentase. Itu prinsipnya. Next. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Contoh perhitungan RPK dan PCO. Misalnya di sini adalah pembangunan rumah susun untuk 20 unit bangunan. Ya, kita perhatikan bahwa tadi kan prinsipnya RPK di sini harus satuan penuh. PCO bisa bersumber persentase. Itu yang kita pegang. Kemudian untuk mencari nilai PCO, kita bisa di tabel yang tersaji di slide. Jadi misalnya dari 20 unit rumah yang telah ditargetkan, di sini pada bulan Mei 2020 sudah selesai misalnya 3 unit. Maka cara menghitung PCO-nya adalah 3/20 dari target kali 100%. Karena pada yang sudah selesai 100%. Ketemu angka 15%. Di bulan Mei juga ternyata ada 5 unit rumah susun yang penyelesaiannya baru 50%. Makanya kita tulis 5/20 target kali 50%, ketemu angka 12,5%. Begitu selanjutnya, sehingga kita dapatkan angka 29% berasal dari 15%. 3 unit rumah yang selesai, 5 unit rumah menghasilkan angka 12,5%, 1 unit rumah yang baru selesai 30% menghasilkan angka 1,5%, dan unit yang belum terbangun itu 0, sehingga PCO-nya adalah 29%. Di sini Bapak Ibu. Nah, RPK-nya realisasi volume keluaran pada bulan yang bersangkutan pada rekon bulan Mei 3 di sini. Nah, kemudian dalam kondisi capaian output nanti bisa kita lihat Bapak Ibu. Jadi dari pagu sebesar 18,2 miliar, penyerapannya adalah 10,2 miliar. Sehingga persentase penyelesaian anggarannya, penyerapan anggaran, persentase penyerapan anggaran adalah 10,2 dibagi 18,2 atau angka 56%. Kemudian dari sisi output, dari sisi keluaran, dari target sebesar 20 unit, Bapak Ibu. Nah, di sini di bulan Mei realisasi volume keuangan yang benar-benar diselesaikan dalam artian 100%, karena ini adalah perbagian yang proporsional, adalah 3. Kemudian nilai PCO-nya adalah 29%. Sehingga apabila kita bandingkan angka nilai PPA dengan PCO, terdapat gap 27%. Nah, nilai gap ini tentunya menjadi output yang tidak terkonfirmasi, maksudnya belum terkonfirmasi. Nah, karena memang menurut ketentuan ini adalah melebihi dari gap yang diizinkan. Karena apa? Kalau untuk output strategis maksimal gapnya 5%, sedangkan output strategis maksimal 20%. Sehingga nanti akan perlu penjelasan di keterangan apa penyebab dari tingginya nilai gap yang masih 27% ini. Next. Nah, demikian juga sebelumnya. Nah, itu untuk
perhitungan FPK dan PCO yang berupa dokumen ya. Misalnya kita ambil contoh dari kantor imigrasi. Jadi imigrasi ini pagunya 25,3 miliar, sudah diserap sudah 10 miliar, sehingga persentase penyerapan anggarannya baru 39,5%. Dari angka 10 per 25,3 kali 100%. Apabila kita lihat outputnya, target ditentukan di DIPA 2.340 dokumen. Kemudian realisasi volume keuangan baru mencapai 150 dokumen. Maaf. Sehingga nilai PCO-nya adalah dari 950 per 2.340 sehingga ketemu angka 40,6%. Baik Bu ya, jadi mungkin jelas Bapak Ibu ya, jadi nilai kalau FPK di sini satuan penuh, PCO dari persentase penyelesaian dari FPK dibagi target. Sehingga dari perbandingan PPA dengan PCO di sini ada gap hanya 1,1%. Nah ini masih dalam batas toleransi, sehingga nanti di aplikasi LK di sini di cabang output bisa kita setujui, gitu. Kalau memang nilainya masih di bawah batas toleransi. Jadi yang kita prinsipnya bahwa PPA dan PCO di sini harus tidak boleh melebihi batas ketentuan yang telah ditetapkan. Next. Ini perhitungan FPK dan PCO untuk output internal dan output generik. Jadi barangkali Bapak Ibu ada beberapa output, misalnya di lingkup seknek barangkali ada kebijakan output terkait dengan penyusunan peraturan perundangan. Jadi kemungkinan di sini dalam 1 tahun volume outputnya adalah 1 gitu misalnya di FPK-nya, realisasi volume barang 1. Karena FPK ini nilainya 1, maka di sini harus utuh satuan penuh. Misalnya di sini diasumsikan bahwa FPK ini selesai di bulan Desember katakanlah. Nah, berarti nanti Desember ditulis angka 1. Tetapi dalam perjalanan penyusunan fakta perundangan dimungkinkan PCO ini berjalan sebanding dengan dana yang telah dikeluarkan. Nah, mungkin barangkali Bapak Ibu lebih gampangnya biasanya dibagi 12 ini dari 100%. Makanya di sini akan kelihatan di PCO-nya. Nah, misalnya di sini Maret 25%, kemudian triwulan 2 50%, triwulan 3 75%, dan triwulan 4 sampai 100%. Nah, nilai PCO ini mungkin tidak seperti ini. Nah, bisa jadi dia dibuat sesuai dengan persentase penyerapan dana. Jadi ini kan dibagi 4 nih kalau per bulan atau dibagi 12 per bulannya. Bisa jadi dia sesuai dengan persentase penyerapan dana. Jadi misalnya kalau misalnya di bulan Januari sampai dengan Maret tidak ada penyerapan dana, barangkali bisa 0. Nah, kemudian nanti baru bergerak di bulan April, misalnya 10%, Mei 20%, begitu selanjutnya. Jadi ini PCO ini bisa disesuaikan mengikuti perkembangan dari penyerapan anggarannya. Next. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh misalnya terkait dengan aktivitas perencanaan dan perumusan. Jadi kita bisa breakdown untuk capaian outputnya. Jadi progres PCO-nya, progres capaian output bisa kita sesuaikan.
Misalnya ini ada target satu prolegnas untuk proyek legislasi nasional. Jadi misalnya ada kegiatan peraturan perundangan. Misalnya bobotnya di sini dibuat bertahap, disesuaikan dengan persentase penyerapan anggarannya. Jadi barangkali penyerapan aspirasi khususnya prolegnas. Nah ini bobot 10%, ini dilaksanakan di bulan Januari sampai dengan Maret. Kemudian selanjutnya penyiapan konsep prolegnas oleh tim kerja, karena itu muncul 30% misalnya bobotnya. Itu nanti akan terakumulasi sampai dengan bulan Desember sehingga total komponen bisa menjadi 100%. Itu nanti bisa seperti itu. Jadi disesuaikan dengan capaian penyerapan anggarannya. Next. Nah, jadi ini di tingkat KPPN ya Bapak Ibu ya. Maaf, di tingkat Satker. Jadi yang pertama di sini Satker harus melakukan pengisian jabatan tersebut, yaitu untuk sebagai syarat untuk melakukan rekonsiliasi. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan upload data ternyata capaian tersebut belum diisi sama sekali, maka di sini rekodnya juga tidak bisa kami setujui. Jadi harus pengisian lengkap Bapak Ibu. Disamping data terkait dengan aspek keuangan, aspek PMN, pemegang cyber juga ada perlu revisi lengkap. Kemudian di tingkat kedua, di sini akan muncul terlibat data untuk data-data yang anomali yang bersifat kualitatif Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu mengisi capaian output lebih dari target, maka di sini akan muncul tanda peringatan di aplikasi SAS-nya. Nah, yang maksimalnya adalah 1,5 kali dari target. Kalau di luar itu berarti Bapak Ibu tidak matang dalam melakukan perencanaan, sehingga harus dilakukan revisi kalau memang capaian outputnya melebihi dari 1,5 kali target. Kemudian harus menentukan status konfirmasi data capaian output di RKNK. Jadi Bapak Ibu setelah melakukan upload juga harus diperhatikan capaian output konfirmasi datanya di aplikasi RKN. Apakah sudah dilakukan konfirmasi sebelumnya oleh petugas KPPN? Dalam hal ini sudah tidak ada data anomali kuantitatif maupun anomali keterangan. Jadi keduanya harus clear. Keduanya harus tidak menimbulkan pertanyaan dari petugas KPPN. Bapak Ibu juga harus mengecek isian pada kolom keterangan apakah sudah memadai atau belum. Jadi pengisian juga harus jelas dan bisa diterima alasannya Bapak Ibu ya. Jadi supaya nanti kamu bisa menaikkan statusnya menjadi data yang sudah terkonfirmasi. Next. Nah ini nanti alurnya seperti ini ya kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi data capaian output yang tidak anomali kuantitatif. Jadi jika ya maka dia bisa dikonfirmasi. Jika tidak, apakah pemilihan referensi yang kami sediakan di aplikasi SAS di sini sudah sesuai pengisiannya. Jika ya maka nanti akan kami konfirmasi. Jika tidak, apakah isian keterangannya sudah memadai. Jadi barangkali dari pilihan referensi yang kami tampilkan di aplikasi SAS, ada yang perlu penjelasan tambahan. Nah, silakan diisi ya, di pilihan 9 nanti lainnya. Nah, ini nanti mungkin tidak terwadai di aplikasi di referensi, bisa ditambahkan keterangan di situ. Apabila bisa diterima dan penjelasannya jelas dan lengkap, maka akan terkonfirmasi. Jika penjelasannya belum memadai, maka menjadi tidak terkonfirmasi. Dan prosesnya harus mengulang lagi dari awal. Jadi yang mudah-mudahan tidak banyak kita temukan di Rekon 2020. Next. Jadi anomali kuantitatif ya. Anomali kuantitatif berarti ada ketidakselarasan data capaian output dilihat dari data yang bersifat kuantitatif.
Jadi nanti kita bandingkan Bapak Ibu, kan sudah kita sampaikan di saat sebelumnya bahwa antara nilai PCA dengan PPA, jadi progres capai output dengan persentase penyerapan negara di sini harus sama. Jangan sampai menimbulkan gap yang terlalu besar. Demikian juga PCO, persentase capaian output, dan RVK adalah volume kerja, RVK dengan target keluaran. Di sini diharapkan di bawah batas toleransi. Apabila di luar batas toleransi atau di atas batas toleransi, Bapak Ibu harus menyampaikan keterangan. Jadi nanti ada udah beberapa keterangan di default, tapi kalau memang tidak memadai, Bapak Ibu bisa menambah keterangan. Kalau keterangan tersebut tidak memadai, maka Bapak Ibu akan timbul anomali keterangan. Jadi ada ketidakselarasan antara data output yang bersifat anomali kuantitatif dengan isian keterangan atau biasanya. Jadi dua hal yang harus diperhatikan, jangan sampai timbul anomali kuantitatif dan anomali keterangan. Karena itu menyebabkan data Bapak Ibu menjadi tidak terkonfirmasi. Next. Nah seperti ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Misalnya untuk output strategis batas toleransi antara PCA progres capai output dengan PPA persentase penyerapan anggaran. Tadi persentase capai output dengan persentase penyerapan anggaran. Di sini yang diizinkan adalah 5%. Kemudian output non strategis atau output lainnya, batas toleransinya adalah 20%. Nah, di sini kita ada 3 contoh ya, 3 contoh yang bisa kita lihat. Misalnya untuk output strategis katakanlah. Di sini persentase capai outputnya sudah 72%, tetapi persentase penyerapan anggarannya 60%, sehingga capaian kerjanya kalau kita lihat di sini terlalu tinggi. Nah, timbul gap 6%. 6% masih di atas 5%, sehingga perlu tambahan. Kenapa bisa capaian kerjanya terlalu tinggi? Nah, demikian juga untuk output lainnya, misalnya kita lihat di sini. PCO-nya 82% katakanlah, tapi capaian outputnya 82%. Tetapi penyerapan anggarannya baru 50%. Nah, berarti di sini gapnya 32%. Nah, ini kan di atas 20%, sehingga perlu penjelasan tambahan. Ataupun sebaliknya, capaian kerja kalau rendah misalnya. Jadi sini contohnya PCO-nya progres capai output baru 50%. Ternyata persentase penyerapan anggarannya 64%, sehingga gapnya minus 9%. Nah, berarti ini capaian kerja terendah. Duitnya sudah keluar banyak, tapi outputnya tidak sebanding dengan duit yang pernah dikeluarkan. Demikian juga untuk output lainnya. Jadi ini dua-duanya ini di atas batas toleransi, sehingga perlu keterangan tambahan untuk seperti apa. Demikian juga untuk anomali kuantitatif lainnya. Misalnya progres capaian outputnya sudah 100%, namun capaian volumenya di bawah target output. Jadi misalnya barang sudah diserahkan, barang sudah uang sudah dikeluarkan, uang 100%, tapi barang belum diterima. Nah, ini kemungkinan ada stok yang harus dijelaskan. Misalnya BAST-nya belum disampaikan oleh pengelola barang ke BPK, sehingga capaian outputnya belum terekor. Next. Nah, ini alasan-alasan itu Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa ada beberapa yang sudah di default, tapi Bapak Ibu mungkin di aplikasi SaaS-nya bisa memberi beberapa referensi seperti ini. Jadi misalnya capaian kerja tahun besar, ada gap antara capaian output dengan PPA, misalnya memberi lebih dari 20%. Sebagai contoh misalnya, adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran. Jadi Bapak Ibu bisa melaksanakan anggaran secara efisien sehingga outputnya melebihi dari hasil anggarannya. Ataukah kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawabannya belum dilakukan atau masih dalam proses. Jadi keterlambatan pengajuan SPM ke KPPN, tapi outputnya sudah tercapai. Demikian juga untuk selanjutnya.
Ataupun yang kedua, capaian kinerja terlalu rendah. Selisih PCA dengan PPA kurang dari 20%. Sebabnya bisa tidak atau belum melakukan revisi perusahaan target. Ataupun adanya pembayaran uang muka pekerjaan sementara pekerjaan baru belum dilakukan. Nah, sehingga belum terekod nilai volume ininya, volume outputnya ya. Nah, jadi uangnya sudah terserap, tapi tidak sebanding dengan output yang dihasilkan. Nah, nanti bisa direkam di capaian outputnya. Kemudian progres selesai 99%. Progres 100%, capaian output berbeda dari target. Bisa jadi output telah tercapai, tapi menunggu finalisasi atau laporan penerima barang. Di sini harus diberikan keterangan Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya berupa data kuantitatif, tapi juga harus ada tambahan keterangan. Kenapa suatu output di sini rendah atau terlalu melebihi dari realisasi anggarannya? Harus semua report. Next. Nah ini RVK, dari realitas pengeluaran, di sini batas toleransinya. Jadi nanti ada early warning-nya. Di sini adalah maksimal 1,5 kali dari target output. Jadi Bapak Ibu, misalnya bisa outputnya 1, tapi kemudian targetnya 1, kemudian diisi 2, ya tahu katakanlah, maka sinyal aplikasi secara otomatis akan menolak. Berarti menunjukkan apa? Nah, berarti pada waktu perencanaan kurang matang kalau gitu. Ini perlu melakukan revisi Pak, karena targetnya 1,5 kali dari target yang ditentukan. Kemudian proses data output juga harus diperhatikan. Jadi maksimal hanya dapat diisi sekitar 100%. Kemudian akan muncul warning box apabila terdapat versi anomali kuantitatif. Jadi harus diperhatikan proses data output. Kemudian untuk keterangan juga ketentuannya adalah maksimal diisi 365 karakter dan informasi yang diisi akan memenuhi kriteria keterangan memadai. Di sini harus masuk akal keterangan yang diberikan agar satu rekon Bapak Ibu bisa kita konfirmasi. Kemudian mandatory referensi muncul apabila dapat kondisi anomali kuantitatif. Jadi kalau ada anomali kuantitatif, nanti Bapak Ibu harus memberikan keterangan ya. Jadi ketika batas toleransi sudah kita sampaikan, kalau untuk output strategis 5% maksimal, output non strategis maksimal 20%. Selisih antara PCO dengan PPA. Nah, jika ada anomali kuantitatif, maka Bapak Ibu harus langsung mengisi referensinya. Tambahan keterangannya apa? Sehingga menyebabkan terjadi anomali kuantitatif tadi. Next. Nah, pengisian data untuk output yang di bawah lebih dari 1 PPK. Jadi barangkali di beberapa satker ya Bapak Ibu, di sini ada lebih dari 1 PPK. Oleh karena itu harus ditunjuk siapa yang menjadi PPK induk dan siapa yang menjadi PPK anak. Karena apa? Karena PPK induk di sini melakukan pengisian data capaian output yang merupakan angka capaian gabungan dari PPK 1 dan PPK 2. Jadi kalau misalnya PPK tidak tujuh PPK induk, masing-masing PPK akan melakukan pengisian capaian output, maka bisa menjadi double. Ya, Bapak Ibu. Jadi nanti PPK induk akan mengisi capaian outputnya, sementara PPK anak diisi dengan angka 0 aja, supaya tidak ada anomali daftar. Jadi operator cyber akan menarik data capaian output dengan ketentuan menarikkan data PPK induk dilakukan terakhir. Ya, next. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, misalnya ini ada satu satker ya untuk kegiatan 1986-001.
output 001. Jadi kegiatan sama, output sama, ada 2 PPK. Di sini tidak ditunjuk PPK anak dan PPK induk. Jadi bisa sebelumnya deh. Yang double. Nah, ya ini kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi di sini ditampilkan di slide. Jadi masing-masing PPK di sini mengisi PCA, PCO dan RVK. Ya, target diisi dua-duanya. Makanya di sini ini datanya kelihatan double karena terakumulasi antara PPK 1 dan PPK 2 sebesar 100%. Demikian juga dengan nilai RVK-nya. Jadi tidak ditunjuk PPK anak dan PPK induk. Makanya di sini kelihatan datanya double, jadi 10 berdibanding 5 dan 5. Sehingga relasi pola keluaran menjadi 2 kalinya jadi target. Karena apa? Karena keterangan PPK 2 di sini menimpa keterangan PPK 1, jadi dia double. Memang waktunya tercapai, tapi kan dia menimbulkan melebihi dari targetnya. Jadi harusnya cuma 5 dokumen, tapi menjadi 10 dokumen. Nah, ini akan menunjukkan data yang anomali tadi. Makanya kami harapkan untuk satker yang mempunyai lebih dari 1 PPK, ditunjuk PPK induknya dan PPK anaknya. Next. Jadi PPCO dan RPK-nya akan dijumlahkan ya. Nah, harapannya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya di sini kegiatan 19.18.001. Di PPK 01 sebagai PPK induk di sini mengisi PCO 10%, 100% dan RVK 5. Nah, di sini telah diterbitkan 5 dokumen pada 2 November. Berarti targetnya selesai di bulan November. Misalnya seperti itu. Dan PPK anak di sini hanya mengisi keterangan saja, tidak mengisi PCO dan RVK. Nah, target tetap boleh 5 dokumen, tapi PCO dan RVK ini untuk PPK anak di sini tidak mengisi, hanya memberi keterangan output di bawah PPK itu. Sehingga pada waktu data ditarik oleh operator cyber untuk diupload ke aplikasi Ereton, di sini nilai PCO-nya tetap 100%. Karena apa? PPK anak tidak mengisi dari cuma 100, kemudian RPK-nya juga 5/0. Di sini keterangan PPK 2 melipat keterangan PPK 1. Jadi tidak double datanya. Itu harapannya ya. Jadi untuk yang PPK-nya lebih dari 1. Next. Tampilan pengisian aplikasi SAS Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan kelihatan seperti ini Bapak Ibu ya. Di SAS yang versi terbaru nanti. Nah, seperti ini. Jadi nanti misalnya di bulan Mei di sini ada realisasi target volume. Ini ada kelihatan ya. Kemudian ada total progress berapa. Terus ini ada kelihatan indikator gap-nya seperti apa. Ya. Jadi gap ini nanti akan dibandingkan antara ini PPA dengan PCO, persentase capaian output. Nah, ini nanti akan menjadi konsen kita semua, jangan sampai nanti gap-nya melebihi daripada target yang kita tentukan. Kalau ada anomali, Bapak Ibu harus mengisi referensi. Kenapa gap-nya bisa melebihi dari 5% untuk output strategis dan melebihi 20% untuk output lainnya. Next. Nah ini kira-kira seperti ini warning box-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi beberapa alarm yang harus kita cermati apabila Bapak Ibu melakukan kesalahan dalam proses penginputan. Misalnya pengisian PCO lebih besar dari 100%, jadi capaian lebih besar dari 100%. Maka di sini input akan pasti ditolak karena input isian data dianggap tidak valid. Demikian juga apabila pengisian APK lebih dari 1,5 kali,
bila kali kerja lebih dari 1,5 kali. Maka di sini input juga akan ditolak, isi data dianggap tidak valid. Karena apa? ROC peluang orang tidak boleh melebihi 1,5 kali dari kebutuhan. Demikian selanjutnya bisa nanti dibaca di slide ini. Next. Monitoring konfirmasi capaian output. Jadi harapannya, jadi satker ya yang kami harapkan, Bapak Ibu satker di sini dapat membaca, mempelajari juknis video tutorial pengisian data capaian output. Jadi nanti di gateway kita akan sampaikan bahwa Bapak Ibu ada video dan juknisnya bisa dipelajari sehingga dalam proses pengisian capaian output nantinya tidak mengalami kesalahan dan output sekali bisa langsung terkonfirmasi seluruhnya. Nah, harapan kami seperti itu. Kemudian selesai selalu berkomunikasi dengan KPPM apabila terdapat pengiriman ulang data ke RKPK. Jadi kami mengharapkan umpan balik, feedback, komunikasi, koordinasi kami tetap berjalan baik meskipun kita tidak bertemu tatap muka itu ya. Tapi tidak mengurangi kualitas dari data yang Bapak Ibu unggah nanti ke RKPK. Kemudian yang kami harapkan juga Bapak Ibu dapat mengidentifikasi apakah terdapat output strategis yang dikelola, kemudian dapat melakukan pengisian data secara tepat, dapat melakukan pemantauan secara periodik status data capaian output pada RKPK. Nah ini yang penting, tidak melakukan perubahan data capaian output pada upload periode kedua. Jadi kami harapkan nanti tidak ada perubahan ya Bapak Ibu ya. Karena jika nanti akan di-lock oleh sistem apabila Bapak Ibu melakukan perubahan capaian output. Karena percuma juga dirubah kalau periode pertama itu angka IPA-nya sudah keluar, tidak akan berpengaruh terhadap nilai IPA, tidak akan memperbaiki data IPA. Kalau nanti kan pengaruhnya di IPA. Kemudian juga meminimalisir perbaikan perubahan data capaian output setelah penerimaan data. Jadi istilahnya dalam melakukan capaian output ini cek datanya mau diupload juga harus kita pastikan kebenaran dan kepalanya supaya tidak mengulangi proses yang sama untuk pengisiannya. Next. Oh, baik ya. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Silakan melakukan pertanyaan melalui forum ini, bisa melakukan tanda tangan ataukah melalui chat ya Bapak Ibu ya. Silakan masih ada waktu ini. Suara. Untuk suara bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas atau belum kedengaran? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami buka kesempatan bertanya. Ya, silakan angkat tangan. Gitu. Oh iya, silakan Bu Dilia dari Biro Keuangan Kemenlu. Terima kasih Pak Erwin, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Mewakili saya Satker Perwakilan RI di luar negeri Pak, ingin menanyakan beberapa hal teknis Pak. Pertanyaan pertama Pak, untuk Satker Perwakilan RI di luar negeri itu mana-mana saja output yang termasuk output strategis dan mana yang termasuk output non strategis Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di dalam penginputan capaian output maupun realisasi anggaran di SAS, apakah pada saat terjadi gap antara PCO dan PCA di masing-masing output strategis maupun non-strategis, itu sistem sudah bisa memberikan early warning di dalam SAS. Misalnya saja untuk PCO dan PCA yang melebihi target, baik 5% ataupun 20% tadi sesuai ketentuan tersebut, apakah di SAS-nya ada early warning sistemnya, misalnya ada ditandai warna merah atau seperti apa, sehingga pada saat upload di iRecon kita
sudah bisa menyaring terlebih dahulu di SAS, Pak? Itu pertanyaan kami, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Bu Hilda ya. Mungkin saya jawab dulu yang ini. Untuk mengetahui fokus strategis maupun non strategis. Jadi nanti kalau untuk SAS yang terbaru, kalau Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan SAS versi 20.07, nanti sudah akan terdefault di situ. Kalau yang pas kita pilih untuk mengisi capaian output yang layarnya warna kuning, itu otomatis kategorinya output strategis. Nah, nanti kalau yang enggak layarnya warna kuning, itu nanti output non strategis. Coba tadi di slide-nya ada guys. Di slide-nya tadi bisa ditampilkan mas, slide yang pas pengisian capaian output. Oh, balik. Nah ini contoh. Kalau untuk yang belakang layarnya kuning, ini merupakan output strategis. Kalau yang di background-nya nggak warna kuning, itu berarti non output strategis. Jadi ini sudah dipetakan sendiri oleh sistem. Jadi nanti satu nggak akan bingung untuk memilih mana yang strategis maupun non strategis. Terus nanti terkait dengan adanya gap. Untuk gap, jadi SAS ini nanti akan dirancang ketika ada selisih gap, otomatis akan sebelum disimpan akan ada pemberitahuan dulu bahwa ini terdapat gap gitu. Apakah Satker ingin melanjutkan? Nanti kurang lebih pemberitahuannya seperti itu. Nah, nanti ketika Satker melanjutkan dengan adanya gap itu, berarti kan akan muncul kategori anomali kuantitatif. Dengan adanya anomali kuantitatif itu nanti akan muncul di sisi referensi. Katakan tadi mas. Oke. Nah, yang tadi, yang ini di sisi merah itu keterangan itu kan nanti akan muncul. Nah, yang di merah-merah itu itu ini nanti kan di sini kategorinya akan muncul referensi. Referensi ini akan muncul ketika Satker melakukan pengisian dengan kategori anomali kuantitatif. Satker tinggal pilih aja sebenarnya. Di sini nanti akan muncul beberapa pilihan yang dimana disesuaikan dengan apakah kondisi ini sesuai dengan yang terjadi di lapangan satuan kerja. Ketika dari rincian ini nanti tidak muncul atau tidak ada yang sesuai, Bapak Ibu sekalian bisa memilih kategorinya 99 plus atau yang lain-lain. Jadi nanti Satker bisa memberikan penjelasan tersendiri. Nah, setelah dilakukan pengisian di referensi ini, nanti satuan kerja juga wajib mengisi di sisi keterangan. Jadi referensi ini bukan keterangan, maksudnya bukan dalam kategori keterangan, karena ini akan muncul tersendiri ketika satuan kerja mengisi dengan kategori anomali kuantitatif. Ketika satuan kerja mengisinya tanpa ada anomali kuantitatif, maka otomatis referensi ini nanti tidak akan muncul, masuk ke sisi keterangan. Gitu. Oke, gimana? Gimana Bu Hilda? Baik Pak, terima kasih. Kalau maaf Pak, saya menanyakan sedikit lagi. Kalau misalnya tadi seperti dijelaskan ada gap ya antara PCO dan PCA yang melebihi gap, maka nanti sistem akan memberikan notif untuk mengisi referensi, begitu ya Pak? Ya, ketika muncul pengisian gap itu menimbulkan anomali kuantitatif. Ketika, oke. Itu kan ketika gapnya itu ketika output strategis plus minus 5, kalau output strategis plus minus 20. Anomali kuantitatif ya Pak. Nah, dalam pengisian referensi itu, bedanya apa Pak dengan pengisian keterangan? Kalau untuk referensi, itu kan akan muncul mungkin bisa ditampilkan ke misalnya Mas. Di slide-nya. Nah, atas lagi. Oh ya, panah-panah itu ya? Panah-panah.
Bukan ini Pak. Terus lagi. Oh, enggak tertampil sini. Jadi gini loh, kalau untuk jadi referensi ini untuk menggambarkan apa yang terjadi dari perbedaan PCO sama PPI tadi. Jadi seumpamanya penyerapan anggarannya lebih besar daripada capaian outputnya, di situ nanti biaya sistemnya akan default seperti apa ya, penjelasan secara detail dari angka tersebut. Tapi kan angka tersebut itu sebenarnya belum mewakili apa yang terjadi di lapangannya. Makanya kita perlu keterangan, umpamanya dari perjalanan umpamanya ini membangun sebuah apa, terjadinya kapan, mulai kapan, progresnya sampai apa, nah itu yang dibutuhkan di sisi keterangan. Kalau untuk di referensi ini nanti kita hanya memilih kejadian yang menyebabkan PCO sama PP apa itu presentasi penyerapan anggarannya itu kenapa kok menimbulkan gap gitu. Jadi sebenarnya keterangan ini nanti akan lebih menjelaskan dari referensi yang kita pilih tadi, Bu. Oh, izin Pak, kalau yang bisa saya tangkap berarti tadi referensi kayak narasi standar gitu yang kita pilih. Nanti kalau untuk ngisi keterangan, penjelasan detailnya sesuai dengan kendala teknis di lapangan, bukan begitu ya Pak? Iya, nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau untuk referensi itu nanti kan akan terbentuk ketika anomali kualitatif itu muncul. Nah itu kan secara garis besar aja kok muncul gap seperti ini itu tinggal dipilih, nanti di situ kan ada pilihannya. Tapi ketika pilihannya itu tidak mewakili apa yang terjadi di lapangan satuan kerja, bisa dipilih proses 9. Nanti satu bisa memberikan argumen sendiri. Dari argumen tersebut nanti lebih detailnya diterangkan di sisi keterangannya gitu. Siap Bapak, jelas. Terima kasih. Terus selanjutnya mungkin saya sedikit menambahkan untuk persiapan terkait dengan rekon 2020 ini kan untuk Saibat belum sampai hari ini saya konfirmasi belum ada, tapi untuk mengantisipasi nanti kalau memang sudah muncul dan harus dieksekusi di tanggal 19 kita mulai rekon, jadi pastikan untuk Cyber 2019 itu semua sudah mempunyai backupnya. Jadi kalaupun nanti mau menginstal Cyber 2020, jadi pastikan nanti kan kita harus menarik saldo awal dari Cyber 2019. Pastikan itu satu PC. Kalau sistemnya masih sama dengan tahun sebelumnya, dan sampai saat ini kita belum dapat informasi kalau ada perbedaan. Tapi kalau modelnya aplikasi sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pastikan Cyber 2019 ini ada dalam satu PC di mana Cyber 2020 akan dilakukan penginstalan. Terus selanjutnya, nanti seumpamanya sudah dilakukan install Cyber tahun 2020, pastikan kembali sudah dilakukan transfer saldo awal. Ketika sudah dilakukan transfer saldo awal, pastikan neraca percobaan tahun 2019-nya Desember bandingkan dengan neraca percobaan di awal tahun 2020 itu angkanya sama. Ketika di situ angkanya sama, baru dibandingkan dengan yang di rekon. Ambil neraca percobaannya. Nanti kita detailkan ketika semuanya di situ angkanya sudah sama semuanya. Oke, itu kategorinya standar, saldo awalnya aman. Gitu. Terus untuk di aplikasi rekon sendiri, secara garis besar proses bisnisnya masih sama seperti tahun 2019, yang mungkin agak sedikit berbeda, cuma hanya dalam sisi pengisian capaian output ini aja. Jadi secara proses, baik istilahnya nanti proses masuk ADK dari persediaan ke SIMAK, SIMAK ke Cyber, Cyber ke Erekon, itu secara alur sebenarnya masih sama gitu. Cuma yang mungkin akan dititik beratkan untuk tahun ini itu capaian output gitu. Ini sama seperti halnya, ini kan kalau perjalanan Erekon ini dari tiap tahun itu pasti ada yang baru. Dari kita mulai dulu 2017 TKTM, terus 2018 rekonsiliasi internal, terus habis itu kita kinerja, habis itu tahun 2020 ini kita main dengan capaian output. Jadi kalau untuk 2020 ini capaian output yang diisi di
aplikasi SAS ini akan dilakukan detail pengecekannya terkait dengan akurasi apa yang diinput di aplikasi SAS. Kalau 2019 itu kan kita hanya melihat aplikasinya ini sudah terisi gitu, kategorinya sudah terisi aman, tidak ada gap yang kita dulu itu menganalisanya gapnya itu normal, masih sesuai dengan apa yang proporsi output yang ditargetkan. Karena memang pengisian di tahun 2019 itu antara output keluaran dengan persentase kebanyakan satker itu dibuat sama gitu, walaupun pada kenyataannya mungkin beda gitu. Makanya untuk yang tahun 2020 ini nanti akan lebih didetailkan, akan kita melihat dari sisi, kalau dari kita dari awal diisi atau belum gitu. Ketika sudah diisi, kita baru menganalisa ini isinya itu akurat atau enggak sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh kantor pusat perbendaharaan. Jadi mungkin ada pertanyaan secara garis besar apa sih yang harus diisi? Modelnya sama nggak sih kalau untuk capaian output pengisian 2020? Secara garis besar sama, aplikasinya masih sama di SAS dan pengisiannya juga sama, cuma ada kolom referensi dan keterangan tadi. Kan kita berapa capaian output yang tercapai, yang kedua persentasenya berapa, dari persentasenya itu dibandingkan dengan penyerapan anggaran, baru muncul gap. Nah, ketika muncul gap dan itu gap itu kategorinya anomali kuantitatif, akan muncul referensi. Tapi kalau gapnya itu tidak dalam anomali kuantitatif, maka referensi itu tidak akan muncul. Nah, ketika muncul referensi, ini menerangkan bagaimana timbulnya gap tadi itu, maka otomatis kita harus menerangkan di sisi keterangannya itu untuk menerangkan bagaimana gap ini muncul. Dan nanti untuk kedepannya, untuk periode pertama kita memang untuk memfokuskan semua unsur harus terisi terlebih dahulu. Jadi kan kalau untuk rekon itu ada dua periode pertama dan periode kedua. Kalau untuk periode pertama di KPPN akan menganalisa semuanya dan pastikan status dari capaian output ini terkonfirmasi. Jadi nanti di Rekon LK, kalau untuk 2019 kan hanya ada dua status, yaitu status keuangan dan satu status BNN. Tapi kalau nanti di 2020 akan melakukan penambahan satu lagi, yaitu status terkait dengan capaian output. Jadi ada 3 status, yaitu status BNN, keuangan, sama capaian output. Ketika nanti di kategorinya satuan kerja telah melakukan rekon dengan istilahnya tepat waktu dan akurat, maka KPPN akan menaikkan statusnya menjadi menunggu TDD KPA. Dengan status menunggu TDD KPA ini, otomatis satuan kerja dikategorikan telah menyelesaikan untuk sementara dalam periode pertama itu selesai untuk rekonnya. Walaupun sebenarnya untuk selesainya rekon itu sampai dengan siap download. Tapi kalau untuk pengenaan sanksi, karena kan kalau rekon ini juga ada konsekuensinya. Jadi Bapak Ibu sekalian mempunyai hak untuk mengajukan pencairan anggaran, tapi kewajibannya juga melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dan KPPN. Jadi konsekuensi dari satuan kerja yang terlambat melakukan rekonsiliasi dengan KPPN, maka dengan digunakan sekarang ini ESPM, jadi pengaturan ESPM saat ini kan tidak langsung ke KPPN, tapi melalui ESPM. Jadi Satker mengupload berkas-berkas melalui upload di ESPM. Nah, nanti ketika satuan kerja terlambat melakukan rekonsiliasi, maka fitur dari upload ESPM ini akan diblok. Jadi satuan kerja tidak akan bisa mengajukan SPM ke KPPN gitu. Dan konsekuensi yang lebih lanjut ketika satuan kerja terlambat melakukan rekon, yaitu kalau di periode pertama mungkin kita mempunyai analisa dan pertimbangan untuk menaikkan status rekon itu sesuai dengan kapasitas kesulitan atau analisa dari rekon periode pertama. Tapi kalau untuk yang sudah kategori terlambat di periode kedua, kita mintanya pimpinan akan menganalisa semuanya, harus tuntas semuanya gitu, baik terkait dengan semua aspek keuangan BNN-nya itu harus dituntaskan gitu, baru nanti kita akan cabut gitu.
sistem blokir dari ISPM-nya tersebut. Mungkin itu tambahannya. Mungkin ada lagi yang Anda ditanyakan? Baik. Silakan Pak Eri, Bangun. Ya. Baik Pak. Di menu daftar capaian output yang di aplikasi Saiba Pak, itu kan ada kolom terangan Pak. Di situ ada blok-blok merah. Itu blok-blok merah itu bukan tugasnya kita ya Pak untuk diisi ya. Kita hanya mengisi yang blok hijau dan kolom keterangan aja Pak ya. Saiba atau SAS? SAS Pak. Di SAS. Oh SAS, ya. Gimana? Di SAS itu kan ada kolom-kolom kolom keterangan. Ada yang warna blok merah-merah itu Pak. Yang mana Pak? Itu ya blok merah. Blok merah itu akan muncul ketika ada anomali kuantitatif. Ini Pak ya, blok merah ini, maksudnya? Ya betul-betul. Nah, jadi blok merah ini akan muncul jika ada anomali kuantitatif Pak. Oh ya. Anomali baru nanti. Dari pihak Bapak berarti ya Pak ya? Ya, dari satker Pak. Kan gini, jadi tadi kan ada gap Pak ya. Kan ketentuannya kan Ya. kalau output strategis maksimal 5%. Ya kan, dijelaskan kan? Output non strategis maksimal 20%. Ketika Bapak ada gap, maksudnya ada ketidaksesuaian antara PCO dengan PPA, jadi lebih dari 5%, maka di sini Bapak harus akan timbul anomali keterangan yang merah tadi. Bapak harus mengisi referensinya sendiri. Kira-kira penyebab gapnya apa? Gitu. Apakah sesuai dengan referensi yang kami jelaskan tadi di coba yang ada panah-panah tadi. Nah ini Pak. Nah ini kan ada referensi Pak ya. Ada nomor 1 sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 99 lainnya. Nah ini apakah sesuai gitu Pak? Bapak tinggal pilih aja di sini. Kalau seandainya nanti tidak termasuk kategori 8 ini, Bapak pilih 99 lainnya. Nah, nanti ditambahin keterangan di SAS-nya Pak. Nah, di SAS-nya. Jadi ini perlu manual istilahnya. Jadi yang mengisi, yang tahu kondisi di lapangan kan Bapak. Berarti Bapak harus menyesuaikan. Misalnya nanti katakanlah untuk gap output strategis, misalnya di sini lebih dari 20% Pak ya. Saat itu ternyata salah satu output di sini lebih dari 20%. Berarti capaian kinerjanya kan terlalu besar. Nah, kira-kira sebabnya apa? Sehingga selisihnya lebih dari 20% antara PCO dengan PPA. Misalnya kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawabannya belum. Nah, berarti kan misalnya Bapak belum JU, tapi di akhir periode rekor, misalnya di akhir Mei, itu relasinya tidak sebanding dengan PCO-nya, capaian output-nya. Makanya di sini Bapak nanti akan memilih angka 2, kayak gitu. Nah, angka 2 berarti sesuai dengan referensi. Atau alasannya tidak termasuk ini, berarti Bapak nanti menilai yang 99. Maka di sini nanti kita lakukan validasi secara manual. Ya. Itu Pak, kira-kira. Baik. Ya. Nah, kebetulan saya lagi buka aplikasi SAS Pak, yang versi 20.06 Pak. Itu di kolom yang merah itu saya klik sebentar tidak bisa di-entry, kemudian yang tanda ke bawah itu saya klik juga tidak ada muncul pilihan atau referensi. Itu nanti apa ada updatean terbaru Pak untuk mengisi ini, karena barusan saya coba untuk mengisi manual referensi, saya tidak bisa ngentry Pak, gitu. Ya Pak, kalau untuk yang SAS digunakan, kalau untuk yang di rekor 2020 ini nanti menggunakan SAS versi 20.07 Pak, sudah ada update. Nanti gitu ya Pak ya. Iya. Nanti baru akan muncul itu. Nanti bisa diunduh di pojok edukasi juga sudah di update-nya sudah dimasukkan di situ juga Pak. Nanti ketika sudah di-update ke versi 07,
akan muncul keterangan yang apa itu yang referensi tadi itu Pak. Ya. Oh baik Pak, berarti saya nunggu update terbaru ya Pak ya. Udah muncul Pak, tinggal di download aja membuat edukasi Pak. Oh iya ya, baik. Tinggal download nanti. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang ditanyakan, ya harus dibuka semua. Jadi, oh ya, staf presidennya. Halo, saya Pak dari kantor staf presiden mau nanya. Tadi kan penjelasannya itu untuk terkait pengisian output di aplikasi SAS ya Pak. Nah, kalau untuk di aplikasi Sakti sendiri seperti apa nanti Pak untuk alur prosesnya? Kalau untuk yang sakti Bu, nanti itu tetap sama, kita seperti sebelumnya, nanti tetap isi capaian outputnya di modul komitmen. Dan nanti kalau rekon kayak kan ini untuk yang petunjuk di sakti kan kita belum buat juga karena masih apa itu menunggu dari pusat gitu. Jadi nanti kan kalau sakti ini kan beda sistemnya dengan SAS ya. Kalau SAS kan masih membutuhkan saibah ya. Kalau untuk sakti nanti dengan melakukan tutup buku otomatis akan melakukan rekon ke ini apa itu tinggal langsung narik masuk ke e-rekon gitu. Nanti untuk teknisnya nanti mungkin bisa kalau sudah muncul tunjuknya kita share-kan dulu. Tapi secara garis besar itu sama proses bisnisnya gitu. Tetap mengisi teknik cara pengisiannya seperti itu ya. Maksudnya kita harus ada tadi RFK dan sebagainya itu ya. Ya, nanti kalau untuk di sakti di modul komitmen isi capaian output udah ketika sudah ada pengisian semua sudah selesai sama nanti didapat tutup buku baru bisa rekon ke aplikasi rekon gitu. Okay. Nah, untuk yang sakti mohon maaf sementara belum bisa kita lakukan karena kemarin memang masih sedikit ada pengembangan di saktinya jadi untuk saat ini belum kita bisa sampaikan tapi nanti ketika sudah ada petunjuk lebih lanjutnya nanti kita bisa share ke Satker gitu. Oke, makasih Pak. Ya, silakan Mariana ya. Dari Satker apa Bu? Dari Sekretariat Kabinet Pak. Ya, siap. Iya dari Setkap. Iya Pak, selamat siang Pak. Izin bertanya Pak. Pak, misalnya apabila terjadi anomali kuantitatif, maka kan kita isi referensi dan keterangannya. Setelah kita isi keterangannya, misalnya ada realisasi yang belum tercapai karena kita belum mengajukan SPM. Itu perlu nggak Pak kita harus upload bukti-buktinya atau apanya gitu Pak? Dan kalau misalnya keterangan itu sudah diisi, kita tarik dari Saibah. Nah, ketika diupload di e-rekon, apa yang menyebabkan keterangan itu bisa ditolak, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi gini, kalau untuk terkait dengan gap yang menimbulkan anomali kuantitatif, nanti kan di situ akan minta penjelasan gitu. Dari penjelasan tersebut kan akan dilakukan kan proses bisnisnya kita di sesi verifikasi ini nanti akan tetap berkomunikasinya dengan operator seiganya. Selanjutnya, kalau untuk yang terkait dengan penjelasan anomali kuantitatif nanti dari seksi MSKI akan sedikit banyak berkomunikasi dengan PPK. Jadi akan minta penjelasan terkait dengan kenapa kok ini ada anomali kuantitatif ini penyebabnya apa ini sesuai dengan apa itu keterangan yang telah dilakukan penjelasan. Nah, dari keterangan dan mungkin koordinasi dengan PPK itu nanti ketika KPPN menganalisa bahwa ini memang kategorinya wajar, nanti akan dilakukan approval. Tapi ketika kategorinya tidak wajar, nah, nanti mungkin akan ada arah lebih lanjut dari KPPN ke PPK terkait dengan pengisian capaian output ini nanti. Tapi keumpamanya memang di dalam arti satkernya memang salah, ibaratnya salah ketik atau salah hitung atau salah apa itu nanti tinggal diperbaiki aja gitu. Nanti kan statusnya kan akan diturunkan dulu menunggu satker konfirmasi. Lalu dengan ini nanti KPPN akan menghubungi PPK-nya atau kalau dari kami Vera akan menghubungi sebenarnya dari situ nanti akan diulang lagi proses dari mulai pengisian terus masuk lagi ke Saibah ke rekon, terus masuk ke analisa lagi. Mungkin seperti itu, Bu.
Tapi kalau itu bisa menghambat proses irekon nggak Pak? Kan irekon itu kan biasanya mulai dari tanggal 10 atau 11, berakhirnya di tanggal 20-an atau 30 gitu Pak. Ya, makanya kembali kita sampaikan kepada satuan kerja untuk melakukan irekon jauh-jauh hari dari batas deadline gitu. Kalau memang di batas hari terakhir, ya mungkin konsekuensinya kalau tidak terselesaikan, nanti kategorinya terlambat gitu. Makanya kalau yang upload sudah awal, ya kita kan kalau untuk rekon itu kan mungkin sekali banyak sekali yang upload gitu, tetapi kita prioritaskan mana yang lebih dulu masuk ke dalam sistem gitu. Kalau satuan kerja melakukan upload di hari terakhir dengan adanya berbagai macam mungkin kondisi yang perlu penjelasan atau apa gitu, yang pada akhirnya itu tidak tersentuh oleh KPPN, ya nanti mungkin ya analisanya beda lagi gitu. Nanti itu mungkin lebih ke kebijakan pimpinan gitu. Tapi kalau sebagai kita di sistemnya itu ketika masuk rekon kita analisa gitu. Kalau analisanya tidak lama sih sebenarnya, ketika sudah terlepas dari ini ya, terlepas dari apa itu kondisi gangguan sistem ya, terlepas dari kondisi gangguan sistem, kita KPPN itu dan proses olah. Jadi ini kan kalau untuk analisa kan memerlukan juga proses olah ya, untuk pembentukan laporan itu. Jadi kalau di hari H, hari yang terakhir mungkin akan, yaitu ibaratnya 50-50 akan terselesaikan atau tidak gitu, tergantung nanti dari sistemnya, proses olahnya cepat atau enggak gitu. Kalau untuk dari kami KPPN selalu mengingatkan ke Satker agar melakukan rekon itu di awal waktu gitu, dan ketika ada istilahnya kesalahan atau perbaikan masih ada waktu untuk melakukan perbaikan, dan apabila ada perlu sesuatu yang perlu kita penjelasan masih ada jeda waktu untuk melakukan konfirmasi, sehingga Satker itu setidaknya itu kategorinya rekodnya aman gitu. Gitu Bu. Oh iya, oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Jadi memang menambahkan kita sampaikan Pak Sat tadi ya, jadi kalau menghimbau supaya rekon itu jangan dilakukan di injury time Bapak Ibu. Karena apa? Karena kan kita kalau mepet, nah, sementara kita ada periode olah, data tidak bisa tersaji pada saat itu juga. Sehingga ketika melakukan perbaikan, dikhawatirkan nanti waktunya sudah lewat. Nah, karena itu dibutuhkan koordinasi Bapak Ibu. Karena kan kita dalam proses ini tidak hanya menyangkut data keuangan, tapi juga data BNN. Apalagi dengan tambahan tugas kita ini, berarti Bapak Ibu juga harus berkoordinasi lagi dengan PPK terkait dengan data capaian outputnya. Mungkin barangkali tidak bisa dilakukan upload di awal periode upload, tapi paling tidak jangan dilakukan di injury time, karena nanti akan berpengaruh terhadap proses rekonnya. Jadi kalau misalnya kan kita kalau semakin banyak antrian, maka akan menjadi semakin lambat nanti, sehingga nanti data bisa tidak tersaji secara tepat waktu. Itu harapannya. Masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Ida. Baik, Mas Berat. Ya, silakan. Bu Ida, silakan Bu Ida. Oh, baik Pak. Mohon izin Pak bertanya sekaligus memastikan. Banyak pertanyaan, nggak apa-apa ya Pak? Gini Pak, kita kan mengisi data capaian output di SAS itu berdasarkan data capaian kinerja di Monef ya Pak ya, mengambil datanya. Mau bertanya Pak, apakah misalnya terjadi human error dalam penginputan capaian output di SAS itu berbeda dengan di Monef, apakah sistem bisa mendeteksi atau tidak ya Pak? Itu pertama. Terus kedua, apabila kemudian ditemukan bahwa ternyata
setelah mengisi capaian output di SAS itu ternyata ada gap, anomali kuantitatif maupun anomali keterangan gitu, apakah kemudian kita harus memperbaiki data yang sudah kita input di Monef juga atau tidak? Itu Pak. Terus kemudian terakhir terkait dengan irekon data yang mungkin akan dibuka di 19 Juni ini sampai dengan 30 Juni terakhir, apakah satker yang tidak melakukan irekon atau terlambat melakukan irekon atau misalnya sudah melakukan irekon tapi datanya belum akurat, apakah akan dikenakan sanksi Pak khusus untuk irekon data Mei ini? Terima kasih. Baik Bu Hilda, untuk sampai saat ini kan belum kalau melihat posisi tahun 2019 untuk capaian output ini masih belum terkonek dengan Monef. Ini Monef anggaran ya Bu ya, dari BCA itu ya? Iya. Sampai saat ini belum ada tapi kedepannya memang itu akan menjadi satu sih, jadi satu kesatuan biar pengisiannya satu, jadi nggak banyak diisi. Makanya di aplikasi Ocepan juga nanti tetap akan dimonitoring itu. Tapi untuk sampai saat ini untuk pengisian capaian output dengan itu Monef anggaran ini nanti masih tetap terpisah. Jadi semuanya dalam pengisiannya terjadi kesalahan ibaratnya gitu. Makanya di Monefnya 10, di aplikasi SAS-nya diisinya 20. Kalau memang di sisi SAS-nya aja yang salah ya hanya di sisi SAS-nya ini aja, capaian outputnya aja yang diperbaiki gitu. Kalau memang yang di Monef anggarannya tidak ada masalah gitu. Tapi kalau untuk konektivitas antara Monef anggaran dengan capaian output ini sampai saat ini belum ada pemberitahuan dari kantor pusat itu sudah dapat diintegrasikan. Info sampai sekarang masih berdiri sendiri-sendiri. Tapi nanti kalau kedepannya sudah diintegrasikan, mungkin akan bisa langsung diproses ke dua sistem tersebut. Gitu. Tapi kalau sampai saat ini masih berdiri sendiri-sendiri antara Monef di sisi penganggaran sama Monef di sisi capaian output di SAS-nya. Gitu. Terus kalau untuk saat ini kita masih menunggu juknis pelaksanaan rekon dari APK. Ini sampai hari ini belum kita terima terkait dengan apakah nanti untuk rekonsiliasi sampai dengan bulan Mei ini apakah dikenakan sanksi atau enggak, karena kalau tahun 2019 dulu itu kan ada namanya rekon percobaan gitu. Jadi dilepaskan dari sisi sanksinya, tapi kalau untuk yang 2020 ini masih kita belum menerima surat resminya dari kantor pusat apakah ini dilepas dari sanksi atau tidak nanti. Tapi kalau nanti sudah ada pemberitahuan resmi dari kantor pusat, nanti kita segera sampaikan ke satuan kerja terkait dengan pelaksanaan rekon yang untuk periode sampai dengan bulan Mei ini. Gitu. Terima kasih Pak. Kalau misalnya tadi Monefnya sudah diisi dengan benar, kemudian kita mengetahui bahwa SAS-nya yang kita input salah, kan berarti SAS-nya diperbaiki ya Pak. Tapi kalau misalnya ternyata kita baru sadar bahwa harusnya di SAS-nya yang kita input di SAS-nya sudah benar, tapi di Monef-nya yang belum sesuai, apakah kita harus memperbaiki lagi capaian di Monef Pak? Capaian kinerja di Monef atau tidak? Mungkin kalau yang untuk di Monef DJA lebih ininya ke ke DJA ya Mbak, untuk terkait dengan koordinasinya ya gitu. Tapi ketika ketika ada perbedaan atau kesalahan di pengisian di Monef DJA harusnya sih diperbaiki juga, karena kan itu kan terkait dengan capaian outputnya dari yang telah dilaksanakan oleh satuan kerja gitu. Siap Pak Syam, terima kasih Pak. Siap, ada lagi? Pak Benat, silakan. Ya, izin Pak, saya dari HPI Kemenlu. Terima kasih untuk paparannya Pak. Ini tadi saya sambil coba juga untuk input. Kebetulan di Satker kami sudah mengupdate SAS untuk versi 07. Karena untuk memenuhi SPM terakhir juga sudah request harus dengan
versi 07 yang bisa diupload ke ISPM, makanya kami sudah sempat untuk update. Nah, tadi waktu saya coba untuk input capaian outputnya, itu ini Pak, jadi ketika saya input ada gap, kebetulan program kami itu tidak ada yang di warna kuning, artinya kan gapnya bisa sampai dengan 20%, betul ya Pak ya? Ya. Nah, terus waktu saya coba input, gap-nya itu bahkan tidak sampai 5%, tapi kolom kotak yang warna merah kalau gap-nya melebihi 5% atau 20% itu tetap berwarna merah, padahal gap yang saya isi, yang hasil saya isi itu tidak lebih dari 5%. Kemudian saya coba mau isi di kolom referensi maupun keterangan, diklik tetap tidak bisa Pak. Jadi saya klik warna merahnya tidak bisa diketik apa-apa, tanda panah ke bawah diklik tidak ada yang muncul, kolom keterangan saya klik muncul keterangan kotak gitu. Ketika saya klik kotaknya untuk diketik, dia berubah jadi abu-abu, tidak ada yang bisa diketik gitu Pak. Itu yang saya alami di aplikasi SAS yang versi 20.0.7. Kemudian itu pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua, untuk pengisiannya ini, untuk bulan per bulannya, apakah tiap bulan di cut off, misalnya Januari hanya Januari, Februari hanya Februari, atau diakumulasi ketika Februari, artinya penjumlahan dari output di Januari ditambah Februari, kemudian Maret begitu juga dari penjumlahan Januari, Februari, Maret, atau tiap bulan hanya masing-masing tiap bulan. Gitu Pak, 2 pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi itu tadi outputnya non strategis ya Mas ya? Iya. Gap-nya tidak lebih dari 20%. Tidak lebih dari 5% bahkan Pak. Iya. Tapi warnanya tetap merah. Ya, kalau untuk warna merah itu kan isinya referensi ya Mas. Iya. Itu akan muncul ketika terdapat gap yang lebih dari, kalau strategis itu lebih dari 5 atau min 5, kalau non strategis lebih dari 20 atau min 20 itu. Kalau Mas tadi kategorinya non strategis kurang dari 20 atau misalnya gapnya 5, otomatis itu nggak akan muncul harusnya gitu, di sistem. Tapi warna merah itu tidak masalah Pak, saya biarkan saja. Masalahnya ketika saya tidak isi referensi maupun keterangan, tidak bisa disimpan juga. Keluar keterangan yang output pilihan alasan atau isian keterangan capaian output belum diisi gitu. Padahal waktu mau diklik diisi tidak bisa Pak. Isi keterangannya nggak bisa? Iya, diklik tidak bisa diketik apapun. Kalau nggak nanti bisa di screenshotkan, dikirim ke saya Mas, nanti bisa tak proses kembali. Ininya gimana? Baik, ke Pak Syam atau ke Pak? Mas Eko juga bisa, saya juga bisa. Oh baik, siap. Terus satu lagi apa tadi Mas? Yang pengisian capaian kinerjanya itu tiap bulan apakah cut off atau akumulasi? Ya, kalau untuk pengisiannya, jadi kalau ini sifatnya akumulatif, jadi umpamanya ini rekor sampai bulan Mei ya, nanti umpamanya dibuka di bulan Mei ya, dari Januari sampai dengan Mei ini prosesnya berapa, sudah ini perselesaiannya berapa, baik output maupun persentasenya diisi gitu. Nanti kalau untuk bulan berikutnya, bulan Juni gitu, nanti dihitung lagi dari Januari sampai bulan Juni itu berapa, jadi sifatnya akumulatif. Jadi dari awal tahun sampai dengan kapan periode rekor itu di open gitu, dibuka gitu. Siap, cukup jelas Pak. Terima kasih. Ya. Silakan. Barangkali masih ada yang tanyakan Bapak Ibu. Mengangkat tangannya. Atau sudah jelas ya? Baik, Bapak Ibu, barangkali acara hari ini bisa kita akhiri. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga acara ini bermanfaat bagi pelaksanaan tugas rekon kita ke depannya dan peningkatan kualitas laporan keuangan. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.